Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih channel yang mengkaji berbagai kitab para ulama salafus saleh dari berbagai ilmuwan. Pada video kali ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, meneruskan tentang fasal pengertian ilmu keutamaan. Untuk pembahasan ini kita akan sedikit membahas tentang dilanjutmu yang wajib dipelajari secara kifayah. Seperti biasa, mari kita awali pengajian kita pada kali ini dengan Fatihah kepada mu'alif kitab. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barokah manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Biridhahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa qaduniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika, demikian juga tentang kefarduan mencari ilmu fi sairil akhlaqi, dalam semua akhlak. Nahwul judi, seperti sifat dermawan, wal bukhli, dan sifat kikir, wal jubni, dan sifat penakut, wal jur'ati, dan sifat berani, wat takabburi, dan sombong, wat tawaddu'i, dan tawaddu', wal iffati, dan menjaga kehormatan diri, wal israfi, dan berlebih-lebihan, wat takdiri, dan terlalu hemat, wa ghairiha, dan selain yang telah disebutkan. Fa innal kibra, maka sesungguhnya sombong, wal bukhla, dan kikir, wal jubna, dan penakut, wal israf, dan berfoya-foya, berlebihan, itu haramun, haram, wala yumkinu, dan tidak mungkin at-taharruzu, untuk menjaga anha, dari yang telah disebutkan, illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahui ilmu-ilmu yang telah disebutkan tadi. Wa ilmi ma, dan mengetahui sesuatu, yudaduha, yang berlawanan. Jadi mengetahui sifat-sifat yang berlawanan antara yang baik dan yang buruk. Fayuftaradu, dan maka diwajibkan ala kulli insanin, bagi setiap manusia, ilmuha, untuk mengetahuinya. Jadi kita bisa mana tahu mana yang baik, mana sifat yang buruk, mana sifat yang terpuji, mana sifat yang tercela, itu dengan mengetahui dua-duanya. Mengetahui mana sifat baik, begitu juga sifat kebalikannya. Wa qad sannafa, dan telah mengarang siapa asy-Syekhul Imam Al-Ajalu Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim rahimahullah, kitaban, pada kitab fil akhlaqi, yang membahas ilmu akhlak. Wa ni'mama, dan sebaik-baiknya sesuatu, sunnifa, yang dikarang apa sesuatu tersebut, fayajibu, maka wajib, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, hifduha, untuk menjaga akhlaknya. Jadi Syekh Nasiruddin telah mengarang suatu kitab yang di dalamnya membahas berbagai masalah tentang akhlak, di mana bagi setiap muslim akhlak niki harus benar-benar dijaga. Wa amma hifdu, dan adapun menjaga akhlak, itu yaqa'u, terjadi, fil ahayina, dalam sebagian beberapa waktu. Fa fardun, maka fardu, ala sabilil kifayati, atas fardu kifayah. Idza qoma, apabila menjalankan siapa ba'du, sebagian,
fi baldatin dalam suatu negeri, sakoto maka gugur anil bagiin dari sebagian yang lain. Adapun mempelajari ilmu yang dibutuhkan pada saat-saat tertentu, maka hukumnya adalah fardu kifayah, di mana kewajiban tersebut gugur apabila ada dari salah satu seseorang di satu negara tersebut telah melakukannya, maka kewajiban bagi yang lain sudah gugur. Fa'ilam yakun, maka jika tidak ada maka jika tidak ada fil baldati dalam suatu negara siapa man seseorang yakumu yang menjalankan bihi kepada fardu ala kifayah, istaraku maka bersekutu semuanya orang senegara tersebut jami'an pada semuanya fil maksami dalam dosa. Dan jika dalam suatu daerah tersebut tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini, maka semuanya menanggung dosa. Wajibu maka wajib alal imami terhadap imam ayak murahum untuk memerintahkan kepada orang-orang, kepada ahlul balad, bidzalika dengan untuk menjaga perkara tadi yang diwajibkan atau yang fardu kifayah. Wa yujbiro dan dipaksa siapa ahlul baldati penduduk negeri ala dzalika untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi bagi imam atau seseorang yang mempunyai kekuasaan pada negara tersebut, wajib hukumnya untuk memerintahkan para penduduk untuk melaksanakannya. Fakilah maka dikatakan inna ilmama bahwasanya mengetahui sesuatu ala nafsihi terhadap dirinya fi jami'il ahwali pada keseluruhan keadaannya bimanzilati ta'ami seperti kedudukan makanan alladzi yang la buddha yang wajib likulli wahidin bagi setiap seseorang min dzalika dari makanan tersebut. Wa ilmu ma dan mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi fil ahayina pada sebagian beberapa waktunya bimanzilatid dawai seperti obat, wa yuhtaju dan dibutuhkan ilaihi atas obat tersebut fi ba'dil awqati pada sebagian waktu. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah itu diibaratkan seperti obat di mana kita membutuhkannya hanya pada saat-saat tertentu saja. Seperti ketika hanya sakit saja, maka yaitu yang kita konsumsi, obat tersebut yang kita konsumsi. Sama seperti fardu kifayah, pelaksanaannya hanya ketika difardukan saja dan cukup perwakilan saja. Wa ilmun nujumi dan adapun ilmu nujum, ilmu tentang perbintangan, itu bimanzilatil marodi seperti penyakit. Fata'allumuhu maka adapun mempelajari ilmu nujum itu haramun haram. Jadi menurut di kitab taklim ini mempelajari ilmu tentang perbintangan itu diharamkan. Kenapa? Li'anahu karena sesungguhnya ilmu nujum tersebut yadurruh membahayakan, wala yanfa'u dan tidak ada manfaat dalam mempelajarinya. Wal harabu dan adapun lari, ini sudah berbeda bahasan dari ilmu nujum tadi. Min qadha illahi dari qadanya Allah, wa qadarihi dan qadarnya Allah itu ghairu mumkinin tidak mungkin.
masih ada hubungannya dengan ilmu nujum tadi. Jadi dikatakan bahwa ilmu nujum ini bisa menghitung tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sedangkan lari dari qadha dan qadarnya Allah ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka ketika seseorang mengetahui bagaimana keadaannya di masa depan, itu kan bisa timbul rasa takut, rasa cemas dan lain sebagainya. Padahal lari dari qadha dan qadarnya Allah ini sangat tidak mungkin. Nah, sehingga pada kitab ini mempelajari ilmu nujum ini diharamkan karena mengandung mudaratnya. Fayan bagi maka seyogyanya likulli muslimin bagi setiap muslim istaghila untuk menyibukkan fi jami'i awqatihi pada semua beberapa waktunya bidzikrillahi untuk mengingat Allah wa du'ai dan berdoa wa tadarru'i dan mendekatkan diri wa qiraatil qur'ani dan membaca Al-Qur'an wa shadaqati dan bersedekah wa yas'ala dan memohon Allah terhadap Allah al-afwa pada pengampunan pada pengampunan wal afiyata dan selamat fid dini di dunia wal akhirati dan di akhirat liyasunahu agar menjaga terhadap dirinya siapa Allah anil balai dari bala wal afati dan beberapa bahaya. Jadi ini memang harus bagi setiap muslim untuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif seperti berdoa, mendekatkan diri, DP, membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Fa'inaman karena sesungguhnya seseorang ruziku yang diberi rezeki ad-doa kepada doa lam yuhram maka tidak ditutupi orang tersebut al-ijabata pada ijabah. Maka sesungguhnya seseorang yang diberi rezeki doa maka doanya ini akan terkabul. Diijabahinya doanya itu tidak akan tertutupi oleh apapun. Fa'in kana maka jika ada apa al-bala'u bala itu muqaddaron ditakdirkan yusibuhu yang mengenai balak tersebut mengenai pada orang tersebut la muhalata yang tidak mungkin atau tidak pasti walakin akan tetapi yassiruhu memudahkan terhadap orang tersebut siapa Allahu Allah alaihi atas bala yang terjadi kepada dirinya wa yarzuquhu dan memberi dan Allah memberi kepada orang tersebut as-sabra sifat sabar bi barakati doai dengan barokah doanya. Jadi yang namanya bala itu memang sudah ditakdirkan kepada setiap orang, cuma karena dia berdoa sehingga dari barokah doanya ini Allah meringankan bala yang terjadi kepada dirinya. Bisa jadi juga kuantitas atau kualitas dari musibah ini dikurangi oleh Allah gara-gara si muslim ini sering berdoa, sering meminta perlindungan dari Allah. Kemudian ada doa Allahumma inna idza ta'allama minan nujumi qadaroma ya'rifu bih wa awqatis salat fayajuzu dzalik. Allahumma illa idza ta'allama. Allahumma wahai Allah illa kecuali idza ta'allama memberi seseorang tadi memberi minan nujumi dari ilmu-ilmu nujum qadaroma dengan kadar sesuatu ya'rifu yang mengetahui orang tersebut bihi dengan kadar sesuatu tersebut al-qiblata arah kiblat
wa auqatis sholati, dan beberapa waktunya sholat, faya juzu, maka boleh apa dzalika, mempelajari ilmu nujum tersebut. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu perbintangan atau ilmu nujum, agar dia mengetahui arah kiblat, agar dia mengetahui waktu-waktunya sholat, maka mempelajari ilmu ini diperbolehkan. Wa amma ta'allumu ilmatib, dan adapun mempelajari ilmu kedokteran, faya juzu, maka boleh, li'anahu, karena sesungguhnya ilmu kedokteran itu sababun, menjadi sebab, minal asbabi, dari beberapa sebab, faya juzu, maka boleh apa ta'allumuhu, untuk mempelajarinya, kasairil asbabi, seperti semua sebab. Wakau tetawada, dan sungguh telah berobat siapa an-nabiyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mempelajari ilmu kedokteran ini diperbolehkan karena menjadi suatu sebab, menjadi suatu kesembuhan dari beberapa penyakit, dan Nabi pun juga berobat. Maka dalam hal ini mempelajari ilmu tentang kedokteran ini diperbolehkan. Wahukiya, dan diceritakan ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i, anahu, sesungguhnya Imam Syafi'i, qala, berkata, al ilmu, adapun ilmu itu ilmani, ada dua macam, yakni ilmu fikih lil adyani, untuk agama, wa ilmu tib, dan ilmu kedokteran, lil abdani, untuk badan. Wama, dan adapun ilmu waro adzalik, yang selain itu bulugatu majelisin, bekal suatu majelis, hanya sebagai pelengkap pada suatu majelis. Baik, barangkali hanya sampai di sini video kita. Mudah-mudahan barokah, manfaat, bisa dimengerti oleh semua teman-teman yang menyimak video kali ini. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.